Nih, untuk memimpin dalam doa sebelum pemberkatan. Kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Bapak malam ini sharing kecil untuk firman Tuhan. Supaya semua orang yang terima kebenaran firman Tuhan ini dan mereka akan berpikir kembali akan hidupnya dan melihat hidupnya sebagai satu rencana besar dari Bapa untuk kami. Terima kasih untuk menemani kami bertumbuh menjadi seperti Yesus, ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh bersyukur. Amin. Nah, yang bisa nyalakan kamera, nyalakan ya. Terima kasih yang udah nyalakan kamera. Ada dua. Nah, wah udah. Enrico semangat sekali. Semangat sekali ya. Yang lain boleh. Nah, Lius ada. Ya, malam ini sebenarnya judulnya nggak begitu nggak begitu well brief saya ya. Saya tidak diberitahu secara jelas ya saatnya untuk bergerak. Jadi tahun ini tahun yang cukup unik buat saya karena tahun ini saya jarang di Indonesia. Saya banyak di luar negeri. Ini saja baru pulang dari Hong Kong sama Taiwan untuk melayani perempuan-perempuan Indonesia yang dijual di sana sebagai istri. Jadi gak gampang. Terus kemudian saya melayani TKI. TKI mereka tuh ya di sini kita bisa dapat fasilitas yang luar biasa. Jadi di Hong Kong itu jemaat yang saya bimbing adalah jemaat yang rata-rata 80% dari seberang. Jadi namanya pun aneh-aneh, namanya pun nama-nama Islami. Jadi sesuatu yang luar biasa ya. Kalau kita mewah bisa berkumpul seperti ini, ya, berkumpul seperti ini mewah. Kalau mereka itu luar biasa, ya. Sorry Kak, di baru lihat chatnya tadi gak jelas ya bersih-bersihnya. Iya, betul. Nggak lihat, saya bacakan. Nah, oke, saya bisa mengerti. Jadi judul malam ini saatnya untuk bergerak, ya, saatnya untuk bergerak. Nah, kita kan sudah lama ya jadi Kristen ya, jadi Kristen, agama Kristen. Tapi untuk menjadi Kristen, prosesnya seumur hidup. Saya itu keliling ke berbagai negara, saya katakan, Bapak Ibu belum Kristen, agamanya Kristen, tapi Kristen itu artinya kalau dalam bahasa aslinya Kristianos. Kristianos itu artinya julukan mereka, olok-olok mereka, orang-orang pada zaman itu pada abad pertama, pada orang-orang yang mengikuti jejak Yesus. Yang gaya hidupnya kayak Yesus, memperlakukan orang lain seperti Yesus. Jadi orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang luhur. Luhur. Jadi panutan. Jadi kalau saya katakan, kalau masuk Kristen itu bodoh. Kenapa? Karena langsung dilaporkan kepada yang berwajib, ditangkap, dimiskinkan, dianiaya, dan dibunuh. Disebut Kristianos. Malah olok-oloknya adalah mereka Yesus, Yesus kecil. Nah, makanya seharusnya pengejaran kita menjadi ya, Yesus, Yesus kecil. Jadi bukan supaya terlihat pintar, terlihat aktif, ya. Ada orang yang saya kan konseling, saya dengan istri saya seorang konselor. Konselingnya kami, orang-orang yang konseling kepada kami adalah yang hamba Tuhan. Jadi mereka yang datang itu yang orang yang bukan 1 2 tahun jadi Kristen, bahkan mereka melayani di mimbar. Ini saya dapat WA barusan bahwa saya disuruh ngisi pesan untuk disnatalis sebuah STT yang cukup punya nama di Indonesia, ya STT Pentakosta yang punya nama. Jadi saya katakan, ya saatnya untuk bergerak, saatnya untuk bergerak untuk apa? Saya bagi ya. Oh, masih belum Monica, saya nggak bisa bagi screen. Ya, nah masih belum. Nah belum. Sebentar, jadikan saya aku host saja. Yuk. Nah, ya. Nah, oh, mana? Kok nggak ada ya? Kok nggak ada sebentar ya?
Sekali lagi. Wah, kok nggak ada? Mana? Jalan panjang. Nah ini. Nah, bisa kelihatan? Jadi kalau bangsa Israel itu termasuk hidup kita. Tuhan itu kalau mau buat sesuatu yang besar dalam hidup kita, bahkan sesuatu yang seluruh hidup kita itu besar kok. Ya, jadi keputusan-keputusan bagi orang lain kecil, tapi bagi kita besar. Jadi Tuhan kalau lagi buat sesuatu, dia buat satu janji, ada covenant. Ada covenant, covenant itu artinya perjanjian atau ikat janji. Saya lebih senang pakai kata ikat janji. Adalah kesepakatan ikatan janji antara dua pihak dan kedua belah pihak terikat dalam konteks teologis biasanya antara Tuhan dan manusia. Jadi Kristen itu ada covenant, ada ikat janji. Jadi kalau kita lihat, kalau kita beli barang, di depan saya ada banyak barang ya. Kalau saya ada di perpustakaan saya, ini saya sharing aja deh supaya tahu. Teman-teman udah supaya tahu ya. Istilahnya saya ada di mana. Nah, ini misalnya. Nah, saya ada di perpustakaan saya, ya istilahnya. Nah, di depan saya ada apa namanya? Ada depan saya ya. Depan saya ada apa namanya? Ada banyak peralatan teknologi tinggi. Ya, di depan saya ini ada rak buku tumpuk-tumpuk sampai sampai ke plafon ya. Nah, saya tidak akan buka ya istilahnya, kalau saya tidak akan mempergunakan satu alat tanpa membaca ya petunjuknya, istilahnya petunjuk pelaksanaannya. Jadi seringkali jadi Kristen tanpa kita tahu, kita buka buku besar kita buka Alkitab kita untuk melihat secara dalam ya. Istilahnya kita ini punya hak dan kewajiban apa? Ya, orang Kristen banyak nuntut hak, tapi kewajibannya nggak terpenuhi. Banyak orang Kristen, istilahnya kita udah ngerti lah, banyak orang Kristen yang nuntut hak. Padahal ada ikat janji. Waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan udah ngampuni dosa kita. Ada ikat janji yang ngikat keduanya. Jadi ada roh Tuhan yang bimbing kita untuk kita menjadi seperti Yesus. Tapi ada kewajiban bagi kita, mau atau tidak dipimpin. Jadi ada satu penyakitnya hamba Tuhan ya, penyakitnya hamba Tuhan. Saya katakan rata-rata yang datang kepada saya, bahkan pendeta nasional, rata-rata punya ego. Ego itu sulit dipatahkan, sulit. Masing-masing punya ego, bisa bersembunyi di balik hal rohani. Ya, makanya saya katakan cara membela suatu ajaran kalau kita anggap benar, itu lewat hidup kita. Gitu ya. Lewat hidup kita berubah enggak? Cara kita ngomong berubah enggak? Cara kita memperlakukan orang lain berubah enggak? Saya minggu yang lalu harus berhadapan dengan satu keputusan yang cukup sulit ketika ada di luar negeri. Ketika itu saya harus bicara kepada satu kelompok kecil. Dan kemudian satu kelompok kecil ini nyeliplah orang lain. Saya tidak suka orang itu nyelip. Tapi hati saya menolak untuk bersikap tidak baik. Akhirnya saya izinkan orang tersebut untuk ada dalam kelompok yang saya bina. Ternyata hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Yang saya anggap sebagai hati saya, ego saya nolak. Tetapi yang bertolak belakang, ego saya nolak. Tetapi pikiran saya sehat ya, sound mind saya menolak. Tetapi ada satu sisi, Roh Kudus itu begitu lembut bimbing saya. Kali ini kamu izinkan dia. Siapa tahu dia berubah. Dan saya kaget responnya ketika orang tersebut berubah. Nah, masing-masing ikat janjinya. Yang paling sukar bagi kita adalah mengalahkan ego kita. Ya, sekali lagi ya, sebagai orang yang jauh lebih tua daripada kalian, saya kasih nasihat. Istilahnya, 40 tahun September ini saya melayani Tuhan. September ini 40 tahun. Ya, jadi saya katakan, musuh yang paling sulit dikalahkan adalah dalam tanda petik, aku. Jadi aku merasa paling pinter.
Aku merasa paling kenal suara kebenaran. Aku paling merasa senior. Ya, hati-hati ya. Makanya saat untuk bergerak, kita mesti lihat. Ya, masing-masing orang kan berbeda waktunya. Kita lihat. Nah, next ya. Nah, ikat janji. Perjanjian Tuhan dengan manusia. Tuhan berjanji untuk memberkati, melindungi, memberkati ini bukan untuk yang berhubungan dengan finansial. Ya, berkat kesehatan, berkat kekuatan. Ada banyak berkat yang kita pandang sebagai bukan berkat ketika kita melihat secara finansial. Ya, melindungi, menyediakan bagi manusia, dan Tuhan juga menuntut manusia untuk melakukan sesuatu sebagai timbal baliknya. Makanya kata ketaatan itu mudah ditulis, hanya cukup 4 huruf aja. 4 huruf, tetapi melakukannya perlu perjuangan yang kadangkala seumur hidup. Ya, seumur hidup. Saya kemarin membahas suatu bahasan bagi Niners. Saya pimpin satu komunitas, ya, Nines. Kemarin itu yang hadir ada sekitar 75, yang belum termasuk yang YouTube-nya. Kami pertemuannya tiap Rabu. Dan saya katakan, ya, yang membuat bangsa Israel tidak masuk ke tanah Kanaan, ya, itu bersungut-sungut, menggerutu, bahkan menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan sambil membandingkan hidup mereka dengan kehidupan sebelum dibawa keluar. Naifnya itu hanya fata morgana. Iya, jadi orang-orang yang hidupnya dengan ego yang kuat sebenarnya hanya fata morgana. Jadi kita itu satu ketika semua teman-teman saya yang sudah seusia saya, apalagi teman-teman yang di Amerika, yang ketika mereka jadi warga negara Amerika, mereka itu pengen menghabiskan masa tuanya di Indonesia. Mereka itu ketika umur 67 tahun, pensiun, terima pensiunnya 2.000, 3.000, 3.000 sampai 4.000 US dollar. Itu satu orang. Kalau istrinya kerja, tentunya beda. Bayangkan, dengan 3.000 dolar saja, mereka hidup di Indonesia kayak sultan itu. 3.000 ya. Berarti satu bulannya 45 juta sampai 50 juta. Mereka hidup dan setahun 2 kali mereka pulang ke negaranya. Jadi satu hal, ya, satu hal, mereka itu apa namanya merindukan satu satu atmosfer yang mereka walaupun ya seringkali kita kan dengar ilustrasi ini ya, pepatah ini dikatakan sekalipun hujan emas di negeri orang ya, kita lebih menikmati hujan batu di negeri sendiri. Ya, ya teman-teman saya yang sukses berat ketika di luar negeri, ketika mereka ketika mereka pulang, ada satu yang nggak bisa disembunyikan, feeling peace. Jadi satu hal ya, kalau kita melakukan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita tepat waktu, kita merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Saya belum lama pulang, baru berapa hari ya pulang. Ya, hari Senin saya sampai, Selasa, Rabu baru 2 hari di Indonesia. Jadi apa namanya? Saya berkata Kristen itu perjuangannya seumur hidup, tetapi dengarin apa yang kita perjuangkan, ya, yang kekal itu, yang harta abadi kita itu tidak dapat dinilai oleh uang, tidak bisa dinilai dengan apa saja. Makanya kita yang mengerti SK harusnya lebih rendah hati. Jadi kalau ada orang merasa ya saya di apa namanya di GSKI ada suara yang miring mengenai saya. Katanya begini, enak ya, sudah jadi apa namanya hamba Tuhan terkenal di luar ya. Memang saya 40 tahun, saya jarang sekali khotbah di GSKI. Saya khotbahnya di luar GSKI, di GBI sampai hari ini, ya bahkan setahun ini saya 3 kali ke Amerika terjadwalnya. 3 kali ke Amerika, 1 kali ke Taiwan, setelah itu ada yang ke apa namanya ke Israel ada, terus kemudian ke Eropa ada. Terus kemudian orang tersebut nuduh saya, nanti di GSKI bikin gereja
langsung gede. Saya katakan, Tuhan gak manggil saya untuk jadi gembala. Jadi makanya, jadi orang Kristen itu kita tidak bisa copy. Makanya orang berkata pengen jadi gembala. Nah masalahnya, kita diplot jadi gembala enggak. Pengen jadi worship leader, kayak Kak Roy. Tapi diplot sama Tuhan, jadi worship leader enggak. Ya, jangan-jangan kita mengerjakan, makanya orang kalau tanya pada saya, Pak Michael Sony itu dalam pekerjaan Tuhan sebagai apa? Saya itu jawab secara sederhana. Saya hanya tukang ledeng. Loh, kok tukang ledeng? Iya, saya nyambungin nyambungin pipa satu dengan pipa yang lain supaya airnya ngalir. Malam ini pipanya saya sambungin ya ke HN5, Home Nusantara 5, supaya airnya ngalir ke HN5. Jadi kita lihat dulu ikat janjinya. Jadi jangan buru-buru gerak. Jangan buru-buru gerak. Enrico misalnya, ada rencana Tuhan, ada janji Tuhan. Misalnya, janji Tuhan kepada siapa? Kepada Enrico. Ya, Howard Singh misalnya, ada janji Tuhan. Yang hanya Tuhan dengan engkau yang tahu. Masalahnya, kapan bergeraknya? Ya, Musa itu 40 tahun di istana. 40 tahun kedua, ya 40 tahun kedua itu untuk menghilangkan ya Mesir dari Musa. Makanya ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, 2,5 juta orang, ya bagi Yahweh itu sesuatu yang mudah. Membawa siapa? Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi bagi Yahweh sangat sulit sekali ya mengeluarkan Mesir dari orang Israel. Ya, sampai generasi Yosua yang hanya masuk, yang lain mati semua. Umur 20 tahun ke atas mati semua. Jadi kita lihat ya, nggak semuanya mulus untuk bergerak. Nggak semuanya siap untuk bergerak. Kalau kita cenderung untuk bergeraknya korporat, tetapi Tuhan punya waktu buat kita. Ada waktu persiapan. Ya, kalau sudah waktunya bergerak, kita tidak bergerak, ya artinya, artinya kita mengalami perlambatan. Coba lihat ya, ada rencana-rencana Tuhan. Ya, kalau saya kerja 4 tahun yang saya ini pensiun. Ingat ya, dalam setiap tahun saya selalu bulan September itu sama tim atau bulan Agustus. Agustus, September, Oktober, November udah jadi 4 bulan. 4 bulan itu sudah jadi business plan. Artinya buat rancangan kerja untuk tahun depan. Sehingga bulan November, bulan Desember paling lambat kita sudah submit kepada BOD, Board of Director, ya, kepada komisaris supaya misalnya dana yang kita inginkan dapatnya segini, tapi kita komit untuk menghasilkan segini. Harusnya di rencana hidup kita ada business plan yang kita submit ke Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan atau tidak. Jadi banyak orang Kristen yang meleset di situ. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Bergerak itu sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, ya, untuk hidup kita. Jadi yang paling tahu hanya Tuhan. Kalau Tuhan suruh bergerak dan kita diem aja, problem buat kita. Kalau kita senang ya, yang lain bergerak dan kita ingin bergerak, kita belum waktunya bergerak. Nah, artinya, ya, kita belum waktunya bergerak dan kita maksa untuk bergerak. Kita dalam problem besar. Jadi perlu kedekatan dengan Tuhan secara luar biasa supaya kita bergeraknya bisa selaras dengan Tuhan. Sampai di sini ngerti ya? Saya ini bagian dari pengajarannya yang saya ini. Ada penegasan bagi ikat janji, khususnya kewajiban yang dibebankan kepada manusia untuk menaati perjanjian dalam ikat janji itu. Tidak ada satupun janji Tuhan di Alkitab yang ditujukan bagi manusia yang tidak diikuti kewajiban untuk manusia mentaati dengan kesadaran penuh. Bahkan kalau kita lihat janji mengenai berkat kepada bangsa Israel, diikuti dengan kewajiban. Kalau kamu tidak melakukannya, maka kamu dapat kutuknya.
Makanya langit baru, bumi baru itu disediakan bagi mereka yang percaya. Percaya itu pakai bahasa pisteo. Pisteo itu artinya memberikan segenap hidup sampai tidak ada yang tersisa. Makanya saya ah, ketika melihat judul, saya mengatakan, wah ini saya tidak begitu jelas dengan judul. Tapi saya coba untuk melihat melalui perspektif yang berbeda. Jadi kalau kita lihat, jadi pembebasan bangsa Israel itu sebagai suatu ikat janji. Ya, kalau kita lihat ya, Israel tanah Mesir di tanah penjajahan dituntun Tuhan untuk masuk dalam relasi yang lebih dalam dengan Dia, menjadi partner dalam sebuah ikat janji. Pada saat kita ikat janji dengan Tuhan, kita jadi partner. Ya, kalau bagi Israel, Israel harus meninggalkan Mesir. Kalau kita harus meninggalkan dunia. Dunia artinya kedagingan kita. Ya, Tuhan tidak memaksakan kehendaknya, melainkan meminta persetujuan Israel. Gitu ya. Ingat ya, kita menerima ya. Kalau kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia nawarin, kita terima atau enggak. Makanya dari itu saya katakan saat untuk bergerak adalah saatnya kita untuk memutuskan. Ya, kalau Tuhan mengatakan ini saatnya bergerak, tapi di kita lah keputusan untuk bergerak atau tidak. Sekali lagi, jadi saya harap tidak membuat kebingungan di teman-teman HN5. Ya, jadi jelaslah Allah membebaskan, baca ya pelan-pelan, Allah membebaskan Israel dari perbudakan yang panjang di Mesir. Namun karya pembebasan ini telah sebelumnya disetujui, disampaikan kepada apa? Yahweh bicara kepada Musa, dan kemudian Musa menyampaikan kepada Harun, dan Harun bicara kepada tua-tua Israel. Ada pertemuan antara Musa, Harun, dan tua-tua Israel. Dan tua-tua Israel menyetujuinya. Makanya kata-kata, akulah Yahweh Alamu. Ya. Jadi Tuhan itu gak GR untuk menyapa katakan, aku ini Yahweh Allahmu. Tentunya orang Israel harus setuju dulu bahwa Yahweh lah, ya, Yahweh lah adalah Allah mereka. Ya, tentunya. Dan kalau kita ngomong engkau Tuhan Allah dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku, ya kalau dalam sisi Tuhan, Tuhan sudah menawari dirinya sebagai Tuhan dan Raja hidup kita. Kalau kita respon, baru kita berani ngomong, engkau Tuhan dan Rajaku. Kalau tidak, nggak bisa. Sampai sini ngerti ya? Ya. Nah, lalu pergilah, saya tuliskan ini, lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa. Nah, itu ya. Musa itu gagap. Musa itu tidak pandai bicara. Ya, jadi diwakilkan kepada Harun, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda dan mujizat itu. Nah, lalu percayalah bangsa itu. Pertama, ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan, Tuhan peduli dengan mereka dan telah melihat kesalahan mereka, maka katakan ini, baca sama-sama, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Sikap ini hanya ditunjukkan, kata-kata ini, kalau kita periksa dalam bahasa Ibrani-nya, kata-kata ini ditunjukkan kepada raja. Orang kalau sampai tunduk depan raja, berarti mengakui kedaulatan raja itu, kekuasaan raja itu. Jadi, waktu bangsa Israel, tua-tua itu mewakili bangsa Israel, sujud untuk menyembah. Artinya, hari itu juga, Yahweh itu jadi Tuhannya. Nah, makanya eh, saya harus berkata, kita ada di waktu Tuhan atau tidak? Ada rencana Tuhan atau tidak? Kesepakatan kita dengan Tuhan satu arah atau dua arah? Hati-hati. Kita ada di waktu Tuhan atau tidak? Kita saatnya bergerak, jangan-jangan kita hanya euforia kelompok.
HN5 pengen kita bergerak sama-sama. Tapi masalahnya kita belum waktunya untuk bergerak bersama. Ya, ada orang yang punya pengetahuan. Pengetahuan itu tinggal baca buku. Ada satu orang yang saya kenal sekali, sangat pintar. Ternyata pinternya hanya textbook. Textbook. Makanya saya berkata, saya ketemu, saya sempat mau dikontrak, tapi saya katakan pada orang BCA yang pengen kontrak saya, karena saya kan terikat dengan perusahaan lain. Jadi saya katakan mau kontrak saya gara-gara satu hal yang saya munculkan, yaitu apa? Textbook people, istilahnya orang yang textbook. Jadi orang yang betul-betul buku itu, waduh, di ruangan ini ada ribuan buku, ribuan buku. Bukunya SK mungkin lengkap sih, mungkin mungkin saya lengkap, dan tulisannya Pak Eras lengkap. Tapi saya tuh nggak berani, istilahnya nggak berani tanpa saya mengenal Tuhan secara pribadi, menggumuli secara pribadi. Jangan-jangan saya hanya textbook people. Makanya ketika ada orang, ketika belajar penuh, kenapa sikapnya nggak berubah? Udah belajar SK, tiap Kamis kumpul, tapi hidupnya nggak berubah. Ya, jangan-jangan Tuhan bergerak, kita enggak. Jangan-jangan kita nggak ngalami pertumbuhan. Kita ngalami pertumbuhan hanya akali. Tapi manusia batinia kita, neshama kita nggak pernah berubah. Pikirkan semua itu. Ya, jadi eh, ada apa? Kalau kita tahun ini saya 59, September nanti 59. Saya pasti lebih tua daripada kalian semua. Nah, jadi ada satu perenungan. Ya, masalahnya di usia seperti ini, ya, di usia seperti ini, apakah saya menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Saya ada rencana Tuhan atau tidak? Kalau lihat peta Alkitab, manusia hanya 70 tahun atau 80 tahun. Berarti kalau 70 tahun, waktu hidup saya tinggal 11 tahun. Ya, iya dong. Atau kalau mati 80, ya berarti 21 tahun. Nah, masalahnya kematian tidak apa? Tidak ngikuti tahun kelahiran. Kita belajar dari pandemi. 3 tahun pandemi, teman-teman saya yang jauh lebih muda dari saya lewat semuanya. Bahkan waktu Delta, selama 3 minggu saya kehilangan 9 teman baik. Dan saya hanya bisa menangis sambil lihat Zoom. Jadi ayo semuanya sadar bahwa kita ada dalam rencana Tuhan. Kita ikat janji. Jangan-jangan ya kita hidup dalam fata morgana. Fata morgana itu sama seperti kamu main di Universal Studio. Saya ambil contoh yang misalnya nggak ada di Indonesia. Paling dekat, kalau nggak salah di Singapura ada ya. Istilahnya kalau kita main yang 3D, kalau kita pakai kacamata, ya sebenarnya nggak ada kejadian real. Kita hanya merasa sedang bergerak. Padahal kursinya hanya di situ aja. Makanya saya berkata, ya jangan-jangan kita bergerak kayak just like a rocking chair. Rocking chair tahu ya, rocking chair, kursi goyang. Seakan-akan bergerak, tapi hanya bergeraknya hanya di situ saja. Maaf ya, maaf ya, maaf ya. HN5, saya nggak lihat orang-orang yang lama. Ada beberapa yang lama, stoknya lama. Tapi saya tanya, kalian bergerak atau tidak? Naif kalau saya berkata, kamu berbuah atau tidak? Dalam rencana Tuhan atau tidak? Jadi bagi saya, mudah sekali memasukkan seluruh buku-buku ke dalam pikiran saya. Mudah, mudah, mudah. Pelajaran SK, mudah bagi saya masukkan ke kepala saya. Tapi susah sekali ketika mengaplikasikannya dalam kehidupan. Saya ajak berpikir, jangan-jangan kita GR.
Ya, hati-hati ya. Jangan-jangan kita GR. Jangan-jangan kita miskin. Di Wahyu itu sebagai penutup ya. Di Wahyu itu ditulis, ya, beli supaya kamu tahu bahwa kamu miskin, telanjang, dan buta. Ya, kita miskin, kita telanjang, kita buta. Kita ngaku bahwa kita ini melek. Kita ngaku kalau kita kaya, kita miskin, kita telanjang. Jadi ada saatnya untuk kita melihat ke dalam. Kak Sony kok melo gini? Loh, saya ada satu harapan untuk saya ketemu. Jangan-jangan kita merasa bahwa harus bergerak. Kita doing something. Tapi Tuhan lihat kita. Seperti apa? Seperti apa? Fake little baby. Bukan sorry, belakangnya Lius ada warriors ya. Kita belum jadi warriors. Kita baru fat little baby. Yang kita punya agenda banyak sekali. Tapi agendaku, bukan agenda Tuhan. Selamat berjuang, gak gampang. Gak gampang, sama sekali. Gak gampang. Gak gampang. Tetapi berharganya senilai dengan kasih Tuhan. Terima kasih Monica, kepercayaannya. Kembali ke Monica. Oh ya, saya permisi ngambil minum dulu. Ya, sebentar aja, hanya 2 menit, 3 menit. Ya, kok diem semua? Silakan yang mau bertanya atau mau respon. Ya, Ya, malam Kak Sony. Saya dijadikan host lagi buat ya. Kak Sony ini. Selamat malam, Ya, Lius. terima kasih Kak Sony. Ya, sangat-sangat buat pribadi saya ya, apa yang disampaikan Kak Sony ini eh, bukan sebuah bukan sebuah pembenaran buat saya sendiri ya. Tetapi juga bukan juga mau dibilang konfirmasi, tapi dimanapun firman diberitakan, dimanapun kita berada, nggak mungkin Tuhan tuh mengadakan kita di tempat ini dengan 11 orang, 10 orang ya, selain Kak Sony. Nggak mungkin kita hadir setia ini nggak mendapatkan sesuatu pesan Tuhan lewat apa yang kita alami dan apa yang sedang kita alami dan mungkin akan kita alami hari ini kan pasti menjadi menjadi perbendaharaan kita atau menjadi bisa dibilang tuh bekal kita untuk masa depan gitu. Dan saat untuk bergerak ini buat saya sendiri memang suatu hal yang sedang sedang bergerak gitu.
Jadi kalau mungkin Kak Sony kan udah berapa kali di sini dengar saya sharing juga kan tentang pekerjaan dan lain-lain, dan ya bulan depan saya memutuskan untuk resign gitu. Jadi dari pekerjaan saya, dari jabatan saya yang anak-anak lainnya pun tahu di sini ya, sebagai seorang manajer yang di perusahaan besar juga, itu dengan gaji yang cukup besar juga. Tapi saya memutuskan akhirnya saya mengundurkan diri, dan bulan lalu udah menyampaikan, dan memang perlu, kalau yang lain kan mundur sebulan, kalau saya nggak bisa sebulan gitu, harus 2 bulan gitu. Karena ada banyak yang masih diserahkan, dan ini pun nanti begitu resign pun saya nggak mungkin bisa langsung kerja. Kenapa? Karena pasti banyak digangguin dan lain-lain dengan berbagai tanggung jawab. Tapi kenapa saya ngambil keputusan ini, dan hari ini seperti seakan-akan Tuhan memberikan penguatan lagi kepada saya, memang ini saatnya dulu bergerak gitu. Kalau saya terus-terusan ada di kantor yang mengunci saya 8 jam dengan apa yang saya lakukan, saya jadi kehilangan segala sesuatu. Yang tadi kayak Saudi bilang juga gitu kan, mengalami perlambatan gitu. Kelihatannya bergerak, kelihatannya saya sedang ini nih, sedang aktif. Tapi ternyata saya cuma aktif seperti di atas treadmill. Aktif tapi lari, cuma lari di tempat gitu. Dan ini banyak-banyak dari kemarin tuh khotbahnya Pak Epon juga hari Minggu ya kan, tentang the great reset gitu. Ya saya harap ya, saya nggak akan sharing panjang buat bagian saya, tapi ini sekadar untuk testimoni saya dari apa yang disampaikan. Setiap kita pasti akan Tuhan bawa kepada pergerakan kita masing-masing gitu, dengan langkah-langkah ekstrim yang, ya itu tadi Kak Sony udah bilang, nggak mungkin semua orang tuh dibawa ke, bisa dibilang tuh dibawa ke tempat yang sama atau waktu yang sama. Waktunya beda-beda. Tapi kita harus punya waktu ya Kak Sony ya. Kalau sampai kita nggak datang waktu dan nggak menyadari ini, kalau Pak Heras sering bilang apa? Kairos dan Kronos gitu ya kan ya. Ini udah momennya kita gitu, tapi kita nggak ambil momen itu. Ada kalanya momen itu lewat gitu. Tapi saya kemarin bisa nonton Mission Impossible, ada satu quotes dari Mission Impossible ya, dari Tom Cruise ya, dan entah temannya dari Luthernya ya, yang Luthernya juga kan meninggal itu saya nggak mau spoiler ya, yang belum nonton ya, mungkin ada yang mau nonton. Tapi ada satu quotes film di sini yang saya bagus adalah apa? Sama seperti yang tadi Kak Sony bilang, kita ini nggak mungkin ada kata buat mereka ya, si Tom Cruise dan teman-teman ini, nggak ada nggak ada kata pensiun. Apa yang mereka harapin, kita bakal pensiun suatu hari. Orang-orang seperti timnya si Tom Cruise ini, apakah mereka mau pensiun? Mereka mau hidup nyaman, menikmati masa tua mereka. Itu kayaknya hanya perasaan yang naif. Nah, di sini kalau saya analogikan kepada apa yang disampaikan hari ini, kita ini orang Kristen, pada saat kita mengambil langkah, kita percaya Tuhan Yesus dan kita masuk ke proses menjadi ya Kristianos, ya menjadi orang Kristen, mengikuti Yesus, itu udah gak ada jalan mundur. Dan kita tuh gak ada katanya, aduh saya mau pensiun, yang Paras bilang gitu kan. Pernah bilang juga, nggak ada orang Kristen mau bilang saya mau pensiun dari pelayanan saya. Seperti mungkin Kak Michael Sony juga tahu ya, ada beberapa hamba Tuhan yang belakangan tuh sangat-sangat, saya unik sih ya, memang baru di generasi sekarang ya, ada hamba Tuhan yang bisa menyatakan diri dia pensiun dari hamba Tuhannya. Buat saya itu satu hal yang aneh gitu. Ya sebuah orang Kristen, mana ada sih orang Kristen jadi pensiun gitu. Mana sih mungkin kita jadi pensiun dan kita pengen, udah Tuhan, yang Kak Sony bilang, saya ini tinggal 11 tahun lagi, udahlah saya mau berhenti dari semua pelayanan, saya mau menikmati masa tua saya gitu. Itu adalah perasaan yang naif sih. Ya semoga teman-teman dengan kehidupannya di Nusantara ya, di berbagai daerah, punya pengalaman yang sama dan juga harusnya dibawa ke progres ini. Kalau kita nggak sampai dibawa kepada keadaan kita benar-benar bergerak, dan kita tuh sekalinya bergerak maju, nggak ada lagi kata mundur. Jadi kalau orang udah bilang mau jadi Kristen, ya harusnya yang tadi Kak Sony bilang, nggak ada jalan mundur gitu. Nggak ada lagi kebahagiaan di bumi gitu. Kita ini benar-benar buat orang dunia, orang-orang bodoh yang harusnya diberi kesempatan untuk bisa menikmati jabatan tinggi kah, menikmati sebuah kenyamanan dengan harta yang banyak, atau dengan segala kenyamanan yang kita punya, tapi malah kita kayak menyia-nyiakan semua itu, dan kita malah mengambil jalan mengikut Tuhan, menjaga kesucian, ya, menjaga hidup kita untuk bisa setiap hari punya karakter baik, dan punya karakter bukan cuma baik, punya karakter yang sempurna. Itu hanya diambil orang-orang bodoh. Tapi yang kita lihat ya, murid-murid Tuhan Yesus pun buat dunia adalah orang-orang bodoh. Dan kita memang buat dunia akan selalu dinilai bodoh. Itulah arti kekristenan. Terima kasih banget Kak Sony ya. Dan yo buat teman-teman yang juga punya pengalaman yang mungkin sama sedang dibawa kepada keadaan yang nggak nyaman, atau sedang di reset, atau dibawa untuk pada kesempatan untuk yuk mulai bergerak. Gitu. Yuk sharingnya. Siapa yang lain? Ayo. Ya. Ayo, yang lain. Kak Monik. Pak Sony, Shalom. Oh, oke, Pak Harun. How are you, Pak? Good. Luar biasa. I have a question ya, Pak.
Boleh. Jadi tadi kan Bapak bilang 40 years ya, you have been in ministry ya, betul ya? September, Almost iya. almost 40 years ya. Em, Menurut pengalaman Bapak nih, karena kan pasti pengalamannya kaya ya, kayak pengalaman itu kan luar biasa ya. Iya. Menurut Bapak gini ya, dalam 40 tahun pelayanan Bapak gitu ya, apa sih kira-kira faktor yang kalau boleh dibilang mungkin three main factors yang membuat someone does not change gitu. A person does not change. Especially ya, we are talking about Christians lah ya. Hmm. Karena ini kan topiknya adalah kita bicara Kristen ya. Kristen apa? Yesus kecil, Kristen kecil ya gitu. So, Iya. why people don't change, Pak? Because this is apa ya? Mind-boggling gitu loh. Iya. For Ya, me saya ya, ngerti. for me ya. Thank you, Pak. Thank you. Sebenarnya yang Lius katakan tadi, bagi teman-teman Protestan, ada emeritus. Ada emeritus, sudah biasa malah. Mereka eh, yang Protestan itu ada pensiun. Jadi makanya menikmati hari tuanya mereka. Saya punya teman yang sudah pensiun dari Protestan, cukup mengalami kesulitan keuangan. Ya, kalau saya agak sedikit berbeda. Saya bekerja, ya bekerja, bahkan jabatan saya terakhir bagus ya. Saya VP, pernah jadi CEO-nya radio di Jakarta, dan jadi VP, dari VP bagi sebuah televisi nasional. Nah, eh, yang saya amati ya, tadi apa Harwir tadi sudah ngomong, itu sesuatu yang saya amati, orang Kristen itu, ya, terutama hamba Tuhan itu. Jadi hamba Tuhan itu, stepnya kalau dia nggak, istilahnya dia itu cenderung stagnan. Stagnan. Saya eh ya keingat waktu pertama kali. Saya cerita ya. Waktu pertama kali saya bawa firman, saya umur 19 tahun. Saya ingat bajunya ya tanpa kerah seperti ini, tapi warnanya broken white atau warna gading livery. Terus kemudian saya itu bawa firman Tuhan di depan 300 orang. Ingat ya, saya guru sekolah minggu. Saya paling banyak ya remaja hanya 20 orang. Terus bicara depan 300 orang. Nggak bisa ngomong seperti lancar. Tatap mata itu ketakutan sangat amat sangat. Jadi saya di mimbar itu merasa, wah bodoh banget ya. Ya, saya dikenal sebagai pembicara ya praise and worship. Saya sangat menguasai praise and worship. Saya sangat menguasai dunia cultic ya. Jadi hal-hal yang berbau cult itu yang dipercayakan ke saya. Yang ketiga, saya dipercaya untuk kelepasan. Jadi saya ingat waktu pertama kali bawa firman Tuhan, saya buka mata begitu amin, saya doa, jemaat itu nggak ada. Yang ada, yang maksudnya jemaat nggak ada yang duduk di atas kursi. Oh, saya kaget dong di mana ketika saya lihat ke lantai, itu 300 orang, termasuk gembala, termasuk pemusik, bergeletakan semua. Dan saya tidak tahu apa yang harus saya kerjakan. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan muda, yang melejit sekali, tiba-tiba jadi buah bibir. Diundang ya, sampai sekarang ya, diundang di ratusan gereja. Ada apa? Ada perasaan nyaman. Jujur ya, jujur. Ada perasaan nyaman. Makanya saya langsung menspesialisasi diri saya. Kalau mau nikah perlu jadi dokter spesialis, itu harus belajar sekian tahun. Tapi saya belajar untuk saya menjuluki diri sendiri sebagai spesialis kelepasan, spesialis dunia roh, spesialis ujian penyembahan. Jadi saya itu bergerak di area itu, nyaman
daerah itu. Makanya hamba Tuhan itu punya faktor nyaman. Bahkan banyak orang yang kesaksian. Maaf ya, maaf ya, sekali lagi maaf. Kesaksian itu untuk ngangkat diri, untuk melihat ya how nice they are. Ya, pokoknya dirinya itu untuk mengangkat diri. Nah, saya pernah di situasi yang merasa nyaman. Jadi saya mengatakan, wah, makanya kalau saya khotbah, buntutnya ke situ lagi. Buntutnya ke situ lagi. Makanya saya lihat yang teman-teman saya yang belum move on, maaf ya, nggak sebut nama ya. Sungguhan ini. Kalau nyebut nama, teman-teman saya bertebaran. Istilahnya ex-dukun yang sangat terkenal, itu teman saya, teman baik saya. Datang ke sini, apa namanya, pernah pernah saya berhati-hati ngomongnya. Pernah kami berdua ya dia ngecek saya apakah masih ada kuasa gelapnya. Ketawa ya. Nah dicek sehingga harus pakai jurus yang mematikan. Dan saya dengan enteng sekali balas dia dengan istilahnya nyauti jurus-jurusnya dengan mudah sekali sampai dia kepepet sampai kaki saya naik ke dada dia. Sangat terkenal. Kalau buka YouTube ya tahu namanya. Dia ya pokoknya kalau khotbah selalu tentang perdukunan. Nggak move on, udah bertahun-tahun nggak move on. Saya ketawa ketemu dia. Kamu kok bergerak di situ aja. Jadi banyak hamba Tuhan yang ya istilahnya di situ aja. Padahal Tuhan itu bergerak. Saya nggak bisa khotbah kayak gini zaman dulu. Nggak bisa. 20 tahun istilahnya bahkan 15 tahun pertama, saya nggak bisa tanpa nuding orang. Harwir, ya Ramuel, gue beruntung ketemu Michael Sony, ketemu sekarang. Ketemu zaman dulu, saya lihat siapa kamu. Saya buka siapa kamu. Dan saya nggak main-main dari mimbar itu menelanjangi orang. Istilahnya menelanjangi dosa orang dari mimbar. Dan saya pikir itu panggilan final saya. Makanya saya sangat ditakuti di GBI, GBDI, GSJA. Itu ketakutan sama saya. Tim musik itu ketakutan sekali. Tapi ketika saya mulai kenal, ngerti ya, saya belum kenal SK. Tapi jalan menuju SK itu sudah ada. Tuhan didik saya lewat peristiwa-peristiwa. Di situ Tuhan didik saya. Ada firman Tuhan, ajar aku beroleh hati yang bijaksana. Wah, nggak bisa. Ada titik nyaman, ada zona nyaman. Makanya banyak orang Kristen yang saya nggak ngomong hamba Tuhan. Terutama hamba Tuhan. Kalau dia nggak bergerak sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai maunya Tuhan. Ini jawabannya apa namanya? Sharingnya panjang. Ya, istilahnya dia ada dalam bahaya besar. Dia jadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Ya, pelayanan itu hanya label. Waspada ya. Jangan-jangan kita sibuk yang kita namakan pelayanan. Padahal itu kegiatan sosial yang berbau Kristen yang kita ambil manfaatnya. Pelan-pelan ya. Makanya orang Kristen nggak berubah. Hamba Tuhan nggak berubah. Di situ aja. Nah, saya progres. 40 tahun saya progres. Makanya saya ceritanya panjang ini. Istri saya ngomong ya, karena saya di GSKI. Istri saya ngomong, kenapa kamu tidak pergunakan karunia kamu? Walaupun beda usia saya sama istri itu 10 tahun. Saya lebih tua 10 tahun. Dia ngomong gitu, kamu dulu itu mempergunakan, kenapa? Karena bapak saya, Pak Eras Sabdono, tidak mempergunakan karunianya. Ya, proses identifikasi saya itu jiplak dia di awal-awal. Sampai Tuhan ingatin lewat mulutnya istri saya. Kamu pakai. Aduh, merasa bersalah. Kalau pakai itu, kenapa?
di GSKI banyak orang-orang yang dalam tanda petik merasa hebat. Makanya kalau pertemuan GSKI yang perhatikan di MAG, saya selalu duduk di kursi yang tidak terlihat orang. Artinya kenapa? Ya, nggak mau jadi spotlight. Nah, ketika Pak Eras mulai, ya dalam tanda petik karismatik, mempergunakan karunia, mulai kelepasan, mulai orang kepenuhan Roh Kudus, yang mulai tumbang tangan orang rebah dan banyak mujizat terjadi. Saya kembali lagi pakai itu. Jadi ada banyak, ya saya sendiri sempat terpengaruh untuk tidak pergunakan. Ini ngomong loh, jujur. Ya polos ya, jujur. Jadi ada orang, proses duplikasi saya bukan kepada rencana Tuhan. Tapi ada waktu saya duplikasinya justru ke Pak Eras. Hati-hati ya, hati-hati di sini ya. Kita tidak akan jadi Stefani. Kita tidak akan jadi, ini direkam ya. Kita tidak akan jadi Stephen. Kita tidak jadi Grant Nixon. Apalagi jadi Yehuda Indra. Monica akan jadi Monica. Tetap di dokter yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, Lius akan pakai berbeda. Makanya duplikasi kita adalah duplikasinya Yesus. Sampai sini ngerti ya? Banyak orang nuduh saya, nuduh secara luar biasa. Kok kurang GSKI ya? Saya tunjuk ya sama saya. Ini hardware, ini pertanyaanmu berbahaya. Ini berbahaya. Pertanyaanmu berbahaya karena saya orang yang jujur. Kurang GSKI. Saya katakan saya kuat di kontekstual. Saya ngomong sama Stephen, mana hamba Tuhan GSKI yang khotbah seperti saya, yang diterima di GBI, GCA, GPDI, dan GGGG, gereja-gereja yang lain. Bahkan acara nasional untuk pemuda A, B, C, D. Seluruh pembicara, you can name it, ini rekam. Frankie C. Homping, Sidney Mohede, ya, terus kemudian Jacqueline Selose, Edward Chen, hamba Tuhan dalam atau luar negeri. Itu hormatan saya. Kenapa? SK saya munculkan bukan lewat pengetahuan, tapi lewat hidup saya. Saya tidak mengguruin orang lain untuk jadi SK, untuk jadi GSKI. Tapi saya membuat orang lain kenal suara kebenaran lewat hidup, lewat khotbah-khotbah saya. Amin ya. Ini hardware tanyanya sedikit ya, kecil ya, tapi berbahaya. Saya ungkap lah. Ini rekam. Ya paling dipanggil saya kalau salah. Ya, makanya waktu dengar, oh Monica telepon ke Ane, hubungi ke Ane untuk minta saya. Waduh, saya ada di mana? Ini baru pulang, terus siap-siap untuk berangkat ke luar negeri. Harusnya tanggal 7 nanti berangkat ke Amerika lagi. 1 bulan. Maret sampai Juni saya berangkat ke Amerika 2 bulan udah pulang. Setelah itu pulang, terus kemudian berangkat lagi. Desember tadi malam udah cerita untuk di masyarakat di Kristen di Amerika untuk Natal saya yang bawa. Seperti itu. Jadi ayolah, ya, ayolah. Tuhan punya kamu. Ya kalau dari namanya Ramuel itu, saya kira-kira ya NTT lah, NTT. Ya NTT enggak? Daerah NTT ya. Jadi berkat buat NTT. Ya, jadi berkat. Tuhan hanya punya engkau di sana. Maksimal secara luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan hanya punya engkau
untuk mencegah pembusukan. Makanya teman-teman di komunitas saya, sedikit yang GSKI. Sedikit, sangat sedikit. Mereka di gereja masing-masing. Tetapi, misalnya gembala ya, hari Minggu nanti khotbah di 2 gereja saya, hari Minggu. Saya katakan pada mereka, tetap di gerejamu. Suarakan kebenaran. Ini pengajaran yang benar. Jadi seperti itu. Ya, puji Pak, Tuhan. Ya. I'm sorry, tapi saya belum dapat jawabannya, Pak. Belum dapat jawabannya. Udah cerita panjang lebar. Why Christian don't change, Pak? Iya, karena zona nyaman. Zona nyaman itu menjebak. Banyak yang fata morgana. Mereka hanya apa? Mereka seperti judge rocking chair. Mereka merasa bergerak, padahal mereka nggak bergerak. Kalau bergerak sendiri ngatur Tuhan. Itu kerjanya iblis, Pak. Nah, iya, tapi jangan salah loh. Faktor manusia itu menentukan. Iblis, ya Tuhan tidak bisa membuat manusia untuk jadi lebih baik. Atau saya katakan, tidak menjadikan manusia lebih baik. Atau iblis tidak bisa menjadikan manusia jahat. Waktu Kain mau bunuh Habil, Tuhan hanya ingetin Kain supaya jangan bunuh. Tetapi Kain memutuskan untuk membunuh. Bahkan kalau sekarang ya Harwir, ya, kalau sekarang malah tugasnya setan itu lebih ringan. Karena manusia bisa jadi setan buat dirinya sendiri. Ya, jadi seperti Kak Sony bilang ya, saya juga melihat mungkin yang Pak Hari maksud adalah kenapa Kristen tidak berubah. Beberapa dari orang Kristen sebenarnya sih hampir sama ya, berpikir mungkin agak naif ya Kak Sony. Mereka berpikir kekristenan itu bisa mengembang atau menguasai dunia dalam konteksnya mengkristenkan dunia dan membuat dunia ini bertobat. Padahal yang Tuhan ingin bukan dunia ini bertobat, dunia ini pasti dihancurkan gitu. Tapi kitanya yang harus bergerak berubah. Kalau kita melihat kekristenan nggak berubah, kita nggak bisa berharap gereja ini berubah atau gereja ini meluas dan membuat manusia itu makin bertobat semua. Kenyataannya ya memang harus kita menelisik ke diri kita gitu. Bergeraklah mulai dari kita dulu gitu. Yang tadi Kak Sony bilang gitu. Kita rata-rata hanya menduplikasi gitu. Kita ngeliat, ada hamba Tuhan besar. Dia kita maksud apa? Yang sekarang kekristenan ini malah saya juga melihat, ya nggak apa-apa ini direkam juga. Saya melihat kekristenan malah makin melihat kemunduran, justru saya makin melihat kemunduran gitu. Kenapa? Kita lihat sekarang kok orang-orang Protestan malah bertradisi, terserah mau dibilang tradisi Katolik atau tradisi apa, tapi orang Kristen makin tradisinya aneh-aneh kok. Kok kekristenan yang harusnya Protestan itu meninggalkan tradisi, sekarang malah dia membaur dengan tradisi. Sekarang liatin konser-konser Kristen apa yang diangkat gitu. Mana perubahan hidup Kristennya? Apakah konser itu membuat orang makin seperti Kristus? Bahkan saya pernah bilang, orang Kristen hari ini hanya menjadi pemuja Yesus gitu. Oh, Yesus baik, Yesus hebat, Yesus Allah, Yesus apa, whatever Yesus mau dinamain apa. Tapi mana semangat untuk hidup menjadi seperti Yesus, menjaga kesucian hidup yang kita sebut dengan SK kita? Mana hubungan pribadi dengan Allah? Enggak, mereka cuma apa? Akhirnya apa? Yang tadi Kak Sony bilang, saya juga tahu yang Kak Sony maksud siapa. Yang temannya Kak Sony itu. Tiap hari apa? Ngurusin perak lah, mau naik lah. Ya jadi orang Kristen pada ribut di perak gitu ya. Ini apa gitu loh. Gereja jadi apa gitu. Jadi kalau kita hanya berharap kekristenan berubah, kita kehilangan arah bahwa yang Tuhan ingin selamatkan bukan kekristenan dalam konteks agama. Tetapi pribadi-pribadi yang pada saat Tuhan datang, adakah iman dijumpai? Nah ini. Gitu. Yo, yang lain. Ayo. Enrico. Pak Sony sebentar saya sedikit ya sebelum yang lain ya. Apa kejar. Jadi gini loh Pak, saya setuju sama Bapak, kita bukan label GSKI, artinya kita adalah tubuh Kristus ya, artinya kita dimanapun harusnya menjadi terang, karena kita tubuh Kristus jadi satu ya, harusnya tidak ada perpecahan dalam tubuh Kristus gitu ya, tapi kenyataannya sebenarnya pecah gitu ya, sorry to say that gitu. Nah, I told that ke Abraham Lalamantik, translatornya Paniko dulu, tapi beliau udah meninggal kan. Udah meninggal, saya kenal. Betul. Nah, sangat kenal. Waktu saya pernah ada komsel sama dia, saya bilang sama dia, Pak, sorry ya, saya mau ngomong, saya baru bertobat, saya baru ikut Tuhan, saya baru dibaptis belum lama, probably just 1 year lah. Waktu itu saya bener-bener, I pray sampai now sama ya, bahkan lebih.
Waktu itu saya bilang, Pak, saya melihat tubuh Kristus sudah pecah, Pak. Karena masing-masing punya sinode, masing-masing punya warna sendiri, masing-masing punya gaya sendiri, dan Kristusnya nggak muncul gitu. Nah, sehingga saya melihat bahwa saya pada saat ikut Kristus, ikut Yesus istilahnya gitu ya, saya merasa gusar, Pak. Saya merasa gusar kenapa? Karena begitu keruhnya jiwa ini. Dan kalau jiwa ini atau tubuh jiwa roh ini tidak dipaksa untuk berubah, tidak di force every single day untuk berubah, untuk makan firman atau untuk berdoa, untuk apa. Betapa keruhnya keadaan tubuh jiwa roh saya ini gitu sebelumnya itu waktu saya mulai mengerti gitu. Dan saya merasa saya harus kejar ketinggalan gitu. Nah, saya nggak merasa ada gusar dalam tubuh Kristus itu, dalam kekristenan, dalam Kristen hari ini gitu loh. Hmm. Apa mungkin konsepnya karena ya udah you are saved by grace. Iya, grace sih grace, tapi kan grace comes with responsibility gitu kan. Betul nggak? Grace is Ya, not, ya oke, grace is free, tapi after that gitu kan. I mean, it's far much more difficult. Waktu itu pernah, maaf saya kutip mungkin kalimatnya Pak Eras, kamu jadi Kristen, kamu cari masalah sebenarnya. iya, Gitu. Nah, saya nggak melihat orang Kristen itu kayak seperti itu gitu loh. Jadi setiap hari saya merasa I don't feel that uh, um, energy in them bahwa uh, it's I have to be like Christ, I have to be like Christ gitu, I have to be like Christ gitu loh Pak. hmm, Bapak paham ya poin saya Pak ya? paham, paham. Jadi seperti itu. Jadi saya sendiri eh, ketika melihat dunia bergerak dengan caranya, saya justru seperti freeze di tengah kecepatannya orang-orang lalu lalang. Tapi saya lihat ada satu benang merah di antara mereka semua. Mereka terlihat bergerak, tapi sebenarnya tidak kemana-mana. Ya, jadi sampai umur hidup mereka di titik ini, berapapun umurnya, ada kelelahan, ada fatigue di dalam manusia batiniahnya dia. Manusia batiniah kita bersaksi kok. Manusia batiniah kita bersaksi. Jadi apakah kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Jadi pastilah bersaksi. Saya itu ini apa namanya, ada perempuannya ada berapa ya? Saya ketika jalan sendiri ke Amerika, gangguan dalam bentuk wanita itu banyak. Bukan bukan satu dua, banyak. Saya lihat ada hamba Tuhan yang genit juga ada. Genit ada. Tapi kan pilihan. Pilihan. Saya berkata, ketika saya berkata tidak, itu artinya segera saya memalingkan wajah. Saya berani untuk bayar harga. Jadi kalau Alkitab itu, aduh, saya katakan susah jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Dan kita mau jujur sungguh-sungguh. Kalau mau jujur aja, kalau mau jujur. Saya capek di permainan, istilahnya permainan ada istilahnya, istilah saya. Jangan dipakai sembarangan. Istilahnya, saya capek di pesta topeng. Ketemu orang-orang yang pakai topeng. Maaf, 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 home. Di home ketemu topeng. Di gereja ketemu topeng. Di pelayanan ketemu topeng. Mau ya kadang-kala seperti lagunya si Peter Pan. Ya kita buka topeng kita. Saya itu di antara semua ini dekat sama Monica kan. Ya, istri saya juga dekat sama Monica.
Monica kalau ngomong, saya tahu. Jadi kalau ngomong itu ada punya ciri. Saya bisa tirukan dia, cirinya keluar. Jadi kalau dia ngangkat sedikit dahunya, ke dagunya sedikit, dan dia berkata itu eh, kalau ngomong, ya alisnya tuh ikut tiap kali ngomong. Coba deh, nggak percaya. Saya orang yang sangat ngamati. Bahkan orang-orang kalau konseling sama saya ngamati geraknya dia. Saya ngamati. Jadi kalau ngomong. Jadi saya katakan gini. Nah, saya terbiasa untuk melihat di baliknya. Di balik dari mereka tampilkan yang terbaik. Misalnya versinya mereka. Tapi manusia batinnya itu tidak bisa dibohongi. Ya, itu aja. Ya, jadi ya gusar. Saya juga gusar. Saya gusar. Tapi karena sudah umur segini, gusar saya bisa manage. Bisa manage dengan baik ya. Bisa manage ya. Kalau dulu tuh gampang meledak ya. Gampang meledak. Ledakan saya itu udah banyak korban. Banyak korban. Kebodohan saya juga banyak korban. Ini di orang-orang muda, rata-rata orang-orang muda. Ngaku deh. Ini bayangin, kalau hal yang tersulit bagi saya, kalau khotbah, salah satunya adalah kalau saya lagi khotbah, mantan saya ada duduk di kursi jemaat. Wah, itu parah itu. Seakan-akan dia ngomong, I know what you did. I know what you did. Padahal itu peristiwa sudah 20 tahun lalu. 40 ya. 30 tahun lalu. Saya menikah 28. Nah, mantan 30 tahun. Ketemu saya lagi. Seakan-akan mempersalahkan saya untuk kehidupan yang dia yang tidak running well. Itu Kak Sony ya, karena banyak mantan, jadi kita Enggak, dia bilang ya itu bukan hanya seperti ini. contoh. Maksudnya kita kan punya mantan-mantan, tapi orang-orang yang selalu mengintai hidup kita. Nah itulah kalau kita nggak jaga hidup kita, suatu hari kayak Kak Sony bilang, kita berbicara di depan umum, jangan sampai ada yang apa bisa dibilang tuh mendakwa kita. Ah, ngomong begitu, gua tahu siapa lu. Nah, itu kan membuat kita harus Padahal saya udah terjaga. berubah. Iya, Kamu kenal saya 30 tahun lalu, mantan iya, kamu. Lah, betul. saya udah berubah. Saya udah Tapi berubah. tapi dunia ini Buktikan pasti nanti. nggak akan bilang percaya. Ah, masa kamu berubah? Ya itu kan dia mendakwa kita gitu. Ya, buktikan aja Ya berubah. itu dia. Makanya kita kan bagian kita bukannya apa mempermasakan pendapat orang, tapi kita buktikan. Ya Kak Sony bilang, nggak usah ngomongin SK secara teori yang awal tadi bilang kan ya. Nggak usah banyakkan teori. Kayak apa book reader lah ya, atau kayak book lah ya. Kayak orang yang kayak buku yang ya kita kalau orang udah biasa baca buku kayak Kak Sony baca buku banyak, pasti kan bisa menilai. Ini orang khotbahnya ini open book banget ini gitu ya kan. Atau memang berkhotbah dari hidup. Kalau dalam konteks khotbah kan. Saya paling takut kalau dosen saya, eh, kalau guru saya, kalau ujian dulu itu, dia katakan ini, buku buka aja. Ya, buka aja. Ayo, buku buka. Terus kerjakan pertanyaan saya. Karena kenapa? Karena berarti perlu penguasaan. Lebih dari penguasaan sekedar kita buka buku. Ya, makanya Kristen itu praktek. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Home itu udah umur berapa? Kalau kita dikasih makan tapi nggak berubah, kalau nggak tumbuh dewasa, hati-hati, hati-hati. Ya, tumbuh itu pilihan. Saya kembalikan lagi. Yuk, Kak Ramuel, Enrico, Bu Kristina, ada yang bisa bicara duluan siapa nih? Salah satu nih. Atau kamu nih? Ramuel, Ramuel nih. Ayo Ramuel. Ini gini Aman. aja. Ya, Aman. sinyal. Ya Ramuel kan agak di luar daerah ya. Kadang sinyal suka susah gitu. Enrico, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau Eh, di-sharing? untuk saat ini saya nyimak dulu ya, Kak. Terlalu berat ya? Enggak. Oh iya, sedikit.
Padahal ini waktu dikasih ke saya atau saya menimbulkan tanya padahal, aduh, saya bicara di mana ya? Harusnya di briefing, bicara di wilayah mana terlalu lebar. Tapi ya saya coba pakai materi ajar saya ambil sepotong. Padahal itu yang materi ajar ada 50, hampir 55 slide. Yang saya keluarkan buat kalian tuh hanya 4 slide. 4 slide. Jadi seperti itu. Ya itu. Rasa sih harus udah nggak berat buat kita orang-orang guys ya. Ya apalagi home ya yang udah sejauh ini. Dan materi Kak Sony ini kan selalu buat kita bukan materi yang kayak biasa kita dengar gitu atau biasa dalam arti biasa tuh biasa-biasa kayak ya khotbah yang biasa-biasa gitu. Pasti ada poin-poin yang ya yang kita mungkin udah tahu kayak kamu ini udah tahu lah gitu. Kalau dari Kak Sony pasti eh, bawa yang satu yang nggak mungkin dibawa ke hal yang buat home apalagi Nusantara 5 ini yang setiap hari itu kalau lihat di grup di mana ya kan khotbah Pak Eras udah paling ya bilang udah paling denger yang utama ya kan doa pagi apa semua udah ngikut semua renungan pagi pun dibagiin terus setiap hari. Jadi kalau dibaginya cuma yang mungkin ya tadi Kak Sony bilang hanya menduplikasi Pak Eras, kita udah bosan. Itu udah bukan makanan kita lagi di home ini. Oh, Terutama home tapi Nusantara 5. tapi kayak doa pagi aja. Hmm. Doa pagi orang yang niru 100% Pak Eras itu justru ramai sekali. Justru rame duplikatnya, Ya. tiruannya wannabe. Kalau kita ke Mangga Dua, kalau kita pergi ke toko beli yang the fake one ya, istilah yang palsu. Barang asli itu mahal. Barang palsu, wah itu murah, ditaruh di bawah bahkan. Ditawarin, ayo boleh bu, boleh bu, boleh kak, gitu. Jadi duplikasi itu banyak. Jadi original. Ramuel jangan jadi orang lain. Enrico jangan jadi orang lain. Your style, your style. Saya dimarahin sama orang-orang gara-gara naik pesawat, pakai celana pendek, sandal jepit, dan t-shirt. Serius. Itu hobi saya. Saya pakai sandal. Saya punya sandal hitam garis hijau. Punya 8 biji. Kenapa? Karena kalau hilang saya pesan stok lagi yang datang 5 lagi. Harganya 38.750. Pernah masuk Passer in Style. Pak Sony, Ya, sorry potong. ya. When do you know how to differentiate it's God's timing to move or not? Ketika itu pribadi sekali ya, itu sulit untuk dikatakan karena tiap orang kan berbeda. Saya Ya. katakan ada satu yang sangat jelas bahasa Inggrisnya itu apa Indonesianya nggak apa nggak ngerti saya. Bahasa Inggris tahu. Kalau saya tahu bahasa Indonesianya tolong tolong terjemahkan. Ada eagerness yang luar biasa. Apa Indonesianya? Ayo, 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 iya, ayo. Ada eagerness Kekuatan yang dorongan. luar. Kekuatan dorongan mungkin ya. Atau dorongan ya. Iya, Ya tapi nggak bisa dorongan juga Kak Sony. iya. Tapi ya kayak Punya dorongan semangat tapi apa ya lebih gitu ya. ya ada campur desperate, ada campur semuanya. Ada dorongan luar biasa. Sama seperti saya buat retreat buat 2.000 orang internasional di apa namanya? Saya habis itu 2,7 atau 2,4 miliar. Kalau konversi itu hampir 20 tahun lalu. Kalau konversi uang sekarang kalikan 5 atau kalikan 7. Bisa jadi kalau uang sekarang itu habis lebih dari 10 miliar untuk 2.000 orang. Keinginan di Bayangin. luar nalar, Pak. Ya, Keinginan di luar nalar. keinginan luar nalar. Jadi ada satu hal, orang-orang bilang, lu gila ya, Son? Yes, I am. Saya gila. Saya gila. Gila. Saya gila kok mau hidup hidup bener tuh mau gila saya. Bisa kok cari duit. Pakai pelayanan bisa. Bisa kok naikin nama saya, rating saya bisa kok.
Video saya satu YouTube itu satu Instagram saya dilihat lebih dari tembus 1 juta orang. Bisa kok. Masalahnya adalah ya saya milih Tuhan. Ya kelihatan bodoh sih. Saya berangkat ke Amerika, serius loh. Ini ngomong jujur. Eh, Uang saku saya hanya $600. $600. Dan kepake hanya sedikit. Orang tanya, loh kok lakinya sedikit? Ya, karena saya nggak tukang belanja. Saya hanya makan, minum, itu pun disediakan sama orang. Kemudian kalau ada waktu kosong, saya pergi ke, ya ini jangan ketawa ya, perpustakaan. Perpustakaan saya beli apa? Dia beli kopi, beli latte, beli coklat panas, beli snack. Itu berapa sih? Paling $5-10. Saya beli apa kartunya perpustakaan. Seperti itu. Makanya banyak orang yang, aduh ada apa sih? Ada apa sih? Gitu loh. Orang Indonesia tuh berangkat ke Amerika tuh lihat yang branded semua. Saya pulang dari Amerika, jujur ya. Sepatu itu bawa 2 dari Indonesia. Pulang tuh sepatu 5. Kenapa? Dikasih sama orang ukuran saya. Satunya beda. Pak Sony tolong bawa pulang. Semuanya brand. Ini mau jujur. Memonetisasi pelayanan itu bisa. Makanya eagerness ya kita ada satu titik. Saya capek dengan situasi. Saya capek. Capeknya itu spiritual. Sangat spiritual. Makanya Harwir, saya cerita ya, ini cerita. Saya waktu mendarat di eh, kota Kochi, terus kemudian ke Chennai, naik Innova. Mobil yang paling banyak itu Innova di sana. Ketika saya ketemu dengan dengan putra putra dari putra dari kuil emas yang terima Yesus ada meeting dengan saya di India. Meetingnya itu terbatas orang. Itu saya itu langsung jadi jatuh belas kasihan dengan orang yang ketika lihat daerah sana itu nyawanya orang tidak dihargai. Ada anak-anak kecil yang tidur di pembatas jalan. Aduh, saya nggak bisa bayangin. Saya punya anak loh, pada saat itu usianya masih sekecil itu. Jadi buat saya ada satu titik. Kalau mau ngomong eagerness itu ada frustasinya. Jujur loh ya, ada frustasi. Jadi kalau pelayanan kita kelihatannya maju, naik, jangan-jangan di mata Tuhan kita tuh flatliners. Kita tuh main yang aman, zona nyaman kita di flatline. Padahal kalau flatline, ya kalau Monica monitor di sebelahnya pasien, kalau sampai flat, artinya mati. Jangan-jangan hidup kita nggak bergairah, nggak ada eagerness-nya, nggak ada. Saya ngomong sama perempuan yang ada di situ, istri saya ngomong sama kamu, saya ngomong sama dia. Saya katakan, An, kata orang Jawa, saya panggil An ya. An, kata orang Jawa, kalau udah menikah itu udah lama, jadi saudara. Saya nggak mau. Jadi saudara kamu, saya nggak mau. Loh, kenapa? Dia bilang, iya, sebagai suami, saya punya deg-degan sama kamu. Itu terjaga dari pertama kali saya ketemu sampai hari ini. Makanya ketika ini dia di ruangan sebelah. Ketika dia banyak peluk anjing saya daripada saya protes.
Iya, ada eagerness. Kenapa? Saya nggak mau. Banyak orang berkata pada saya, kalau istri kamu mati duluan, kamu kawin lagi enggak? Enggak. Enggak. Lu etnikos? Enggak. Masalahnya kenapa? Saya harus siap dengan apa? Mertua baru, kakak ipar baru, adik ipar baru, keponakan baru. Dan saya harus membunuh kebiasaan yang lama dan ganti kebiasaan yang baru. Dalam artian rumah tangga ya. Ini kan kalau saya pulang, saya tahu kan pakaian kotor di mana, pakaian bersih di mana. Saya buka tempatnya gelas di mana. Nyaman. Yang pernah ke rumah saya, ya tahu ya. Rumah saya itu di Malang, di perumahan, nggak ada suara mobil, sepeda motor, ya. Dalam rumah ada mata airnya, di tengah-tengahnya itu ada kolam renang, sebelah kolam renang itu ruangan ini. Perpus saya di sebelah sini ada taman yang luas. Seperti itu. Dulu waktu kerja, Senin saya berangkat, Jumat saya pulang. Seperti itu. Ya, nantilah. Kalau mau main-main ke Malang, ya nginep rumah saya. Kayak pendeta-pendeta GSKI, kalau nyampe ke Malang, hubungin saya. Mereka, Pak Sony, saya ada di Malang. Oh iya, yuk, saya jemput. Kalau telepon, ya jauh hari sebelumnya kalau mau datang, kalau mau healing. Kalau kalian datang, tidak beritahu, ya saya hilang. Kamu mau healing, saya hilang. Saya di kota yang lain. Saya main ke Malang nih, Kak Sony. Iyalah, ayolah. Karena Yang mau main ke Malang karena itu kan kan saya lagi ya, mau nikah kan waktu itu sampai Surabaya aja. Sampai Surabaya, nah, sampai Malang nih. Ya, nggak usah nunggu meeting atau lagi ada kegiatan dokter di Malang baru ke Malang, nggak usah. Agendakan. Ya, saya punya kamar yang cukup lah. Misalnya mau bawa temen, ya. Tapi temennya sama-sama cewek atau sama-sama cowok. Tapi kalau udah beristri ya ajak istrimu, jangan ngajak yang lain. Ya, demikian ya. Saya rasanya harus mundur dulu karena harus persiapan, ya. Terima kasih untuk foto dulu semuanya. Kak Sony. Foto Oh, dulu. foto. Yuk, Oke, foto ya yuk. foto dulu Enrico untuk Kak yuk. Sony istirahat. Weekend, Nanti Michael, Kak Sony, Vita, yuk. kita di sini Kak Sony pimpin doa Kak Sony ya. Ya. Terus kita kalau mau lanjut bisa lanjut. Yuk, yuk. Ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Ya, terima kasih. Love Ya, you all. Kak Sony bisa Ya. pimpin doa? Oh iya. Ya, ya. Bapa di surga, terima kasih kalau kami ada di dalam situasi yang ketika menghadapi eagerness yang luar biasa dari Tuhan. Artinya kami harus bergerak maju. Masalahnya kadang-kadang kami tidak tahu sama sekali medan di depan kami. Kami tidak bisa prediksi. Tentunya hidup kami bergantung pada Tuhan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran, sepenuh kekuatan kami. Ajar kami mengerti hatimu supaya kami selaras dengan surga, selaras dengan hati Bapa. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk terkoneksi dengan orang-orang yang seperjuangan. Terima kasih untuk ketemu dengan orang-orang yang jadi adik rohani, jadi orang-orang yang kami bimbing. Dan terima kasih juga untuk mereka yang jadi bapak rohani, jadi kakak rohani. Terima kasih Tuhan, pertemuan pada malam hari ini hamba selesaikan sampai di sini. Tapi Engkau bicara lewat Roh Kudus-Mu, terus bicara pada kami, sampai kami pulang ke rumah Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Yuk Terima kasih Kak semangat Sony. ya. Thank you, Pak. Terima Ya, kasih Pak Sony. sehat-sehat Kak Sony. Udah Ya. pelayanannya.